Halo guys, perkenalkan nama saya Eka Rekperi Dwinata, peserta Latsar CPNS 2021. Saya di sini akan berbincang-bincang sebentar dengan teman saya. Silakan Mbak perkenalan. Hai, perkenalkan namaku Arifatul Arengtias dari Rutan Kelas 2A Palangkaraya. Salam kenal. Ya, Kalau Masnya sendiri dari mana, Mas? dari Rutan kelas 2B, Kuala Kapuas, Pak. Ya, berarti sama-sama rutan lah kita. Ya. Materi yang akan kami bahas ini adalah materi yang diberikan dari Bapak Dr. Arisman STMM selama pelatihan Latsar ini. Adapun materi yang pertama yaitu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga itu tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan itu? Ya, jadi untuk wawasan kebangsaan itu sendiri memiliki konsep untuk cara pandang yang dilandasi dari kesadaran diri sebagai kita warga negara dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sih kalau untuk wawasan kebangsaan. Nah, dari materi wawasan kebangsaan yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Arisman STMM, itu dijelaskan ada beberapa nilai-nilai bela negara. Nah, coba Mbak sebutkan apa saja nilai-nilai bela negara itu. Jadi untuk nilai-nilai bela negara itu yang pertama ada dari cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, dan ketiga itu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat itu rela berkorban untuk negara dan bangsa, yang kelima itu kemampuan awal bela negara. Itu sih biasanya nilai-nilai dari bela negara Bela itu. negara. Ya. Apakah ada contoh penerapannya di UPT, Mbak, di sana? Kalau untuk penerapan itu yang Dari ya, bisa diambil tuh yang contohnya dari cinta tanah air. salah satu aja. Oke, Yang cinta tanah pertama air. itu dari Aksinya? cinta tanah air sih, dengan menghargai dan menggunakan karya anak bangsa itu seperti kita memakai produk yang dibikin oleh warga binaan di rutan. Oke. Ini contohnya yang warga binaan bikin itu karena kan masa pandemi ya. Nah, masa Iya, pandemi. Jadi mereka membuat masker. Itu masker. sih. Ya, dan itu diperjualkan di media sosial ada. Jadi di Rutan Palangkaraya ini dia menjualkan hasil dari karya WBP itu menggunakan media sosial Instagram. Bisa aja dicari warna rupa. Bisa deh, coba dicek warna rupa. Itu punya Di sini Rutan saya cek. Palangkaraya. Ya, oke. Oke. Nanti dicek ya. Di situ banyak karya-karya dari WBP yang diperjualkan di sana. Itu contohnya ada masker, terus ada produk dari getah nyatu juga. Tahu nggak sih getah nyatu? Pernah tahu kan? Getah nyatu yang karet yang bisa Wah, kurang tahu sih diolah-olah. kayak. Masih belum tahu ya. Nah, itu nanti coba aja deh dicek di Oke. Instagramnya di Warna Rupa. Itu sih kalau untuk Oke. penerapan yang ada di kantor. Oke, siap-siap. Kemudian ada lagi nih tentang analisis isu kontemporer. Nah, apakah ada isu-isu permasalahan di UPT, Mbak? Kalau untuk isu-isu permasalahan sih, karena aku kan diperbantukan di pengelolaan, jadi di bagian staff ya. Jadi kalau untuk isu-isunya itu dalam pelaksanaan on the job training gitu di pengelolaan. Jadi di itu isu-isunya kadang kan pada saat akhir bulan
Kalau kami kan untuk biasanya ngerekap kayak absen kayak gitu kan. Itu pada akhir bulan itu pasti, dan kadang juga ada lagi kayak aplikasi-aplikasi kayak gitu untuk pengelolaan itu. Biasanya kadang akhir bulan. Nah, itu biasanya numpuk tuh pekerjaan dalam waktu bersamaan di akhir bulan itu dan harus selesai pada akhir bulan. Itu sih masalah dari adanya isu-isu di kantor itu. Kadang sama ada juga kayak kurang Ada lagi nggak, Pak? optimalnya gitu. Optimalnya penataan di ruang di kantor itu kadang numpuk kan berkas itu kadang itu sih. Dan Ada lagi nggak, Pak, masalahnya selain itu? Ada kalau lagi nggak? ada lagi Nggak ada ya? ada sih, ada kayak di masa pandemi ini kan, kalau Iya. untuk di rutan sendiri karena nggak boleh kunjungan kan karena masa pandemi itu Cuman iya kami kunjungan ada tamu aja. ya tamu, jadi pakai untuk Barang penitipan titipan. barang, barang Bukan titipan barang. itu sih. Nah, kadang di penitipan barang itu sendiri kayak masyarakat tuh kadang ngotot gitu, ngotot buat Ingin duluan. pengen ketemu gitu. Berebut gitu ya, berebut. Berebut, kadang ada juga yang berebut untuk antrian gitu kan, kayak kadang kurang kondusif gitu sih kalau misalnya dalam waktu, biasanya itu sih waktunya tuh waktu jam sore-sore itu mereka sering, apalagi dulu ada waktu puasa kan pasti mereka menitipkan barang buat yang warga binaan, keluarganya yang di dalam, itu makanan kan untuk buka puasa. Nah, itu biasanya numpuk banget masyarakat yang mau nitip buat keluarganya yang di dalam. Gitu. Kemudian dari kedua permasalahan isu-isu tersebut, mana duluan nih yang harus diselesaikan? Kalau untuk diselesaikan sih di penitipan barang sih ya. Kalau untuk penitipan barang itu sih kayak kita tuh kalau misalnya masyarakat ngotot gitu kan buat ingin berkunjung dengan WBP-nya, kita bisa menjelaskan bahwa bisa juga menggunakan video call. Jadi di sini tuh disediain video call gitu buat masyarakat yang Video ingin call ya. video call. Itu sih. Oke, kemudian yang selanjutnya nih, yang terakhir deh. Apa manfaat kesiapsiagaan bela negara dalam kegiatan Laskar ini? Jadi untuk manfaat dari kesiapsiagaan bela negara ini, manfaat untuk apa deh? Manfaatnya ya. Kalau untuk manfaat aku ini sih menurutku itu dari sikap ya. Sikap kita kedisiplinan. Karena kan kita ini diberikan jam jadwal kan. Jadi memang kita harus stay, itu pun stay-nya harus sebelum pada saat jam kita Zoom kan, yang sudah ditentukan. Itu sih yang buat kita tuh harus apa ya, disiplin gitu dalam disiplin dalam waktu gitu kan. Dalam kita pun beraktivitas pun juga harus kita apa ya, kita atur gitu. Karena kan apalagi kita kan di Latsar ini untuk tugas kan banyak banget ya. Tugas kan banyak banget. Jadi kita tuh harus memilah yang mana yang harus kita kerjakan, yang mana yang nanti dulu aja deh buat dikerjakan gitu. Lebih teratur sih untuk apa ya, untuk waktunya itu aktivitas kita pun kalau misalnya gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada yang sesuatu nggak mendesak,
itu mending nggak usah aja dulu, mending kita kerjakanlah buat untuk ngerjain tugas ini kan ya, karena kan setiap hari kita kan numpuk tugas, kadang tugas bisa dua kali tugas kan dalam satu hari, dan itu pun ada waktunya kan. Jadi itu sih Iya. kedisiplinan waktu itu, sama ke bentuknya kita dari solidaritas kita, kebersamaan kita. Apalagi kan kayak Semuanya kita, betul. iya, apalagi kita ini kan dari UPT yang berbeda-beda gitu kan, di dalam satu kelompok. Nah itu sih kebersamaan kita sih, walaupun ya sebenarnya lebih enak langsung kan ketemu gitu, tapi karena Ya. yang pandemi ini kan kita harus via Zoom gitu kan. Karena kegiatan Dan Laskar ini kita jadi lebih solid gitu ya, seangkatan. iya, jadi lebih solid, nggak menghambat kesulitan kita gitu loh, walaupun kita tuh cuman lewat Iya. Zoom gitu. Mm-mm. Apalagi kan kayak sekarang nih zaman tuh sudah apa ya? Zaman tuh sudah canggih, apapun sudah bisa kita gunakan. Kayak gini aja kita bisa belajar lewat Zoom gitu. Untuk koordinasi kita bisa lewat grup WA gitu kan, berkoordinasi dengan yang lainnya gitu, menanyakan tugas-tugas apa aja gitu kan, segala macam. Itu sih. Sama juga dari Latsar ini, dari bentuk dalam mental dan fisik kita gitu, itu termasuk juga sih. Karena kita juga walaupun cuman via Zoom ya, tapi kan kita dari fisik pun juga harus kita apa ya? Gimana ya? Kita Jelasin. jaga fisik kita Iya, jaga. harus fisik tuh kita jaga gitu kan. Ya, tetap juga lah kita olahraga, minum vitamin, biar nanti pun kalau misalnya dalam latsar ini kita bisa optimal lah. Iya. Oke. Terima kasih untuk Pak Ari Patul Ananing Tias. Mungkin demikian kita cukupkan saja berbincang-bincangnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan ya Mbak ya. Iya. Terima kasih telah meluangkan waktunya Mbak Ari Patul. Iya, sama-sama. Ini semoga dari podcast kita ini bisa bermanfaat buat yang menontonnya nanti. Sungkare. Oke, Oke. cukupkan dulu ya. Bye. Bye.